warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan bagaimana proses terjadinya difusi dan osmosis dengan saya Fikri Hidayat dan rekan saya Mira Anggraini, Ilhan Amdina, Ari Laditya, Baiklah, marilah langsung kita lihat bagaimana proses terjadinya difusi dan osmosis. Kami di sini akan melakukan percobaan praktek difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang disiapkan adalah 2 buah kentang ukuran 4 cm, kopi, garam, gula, kacang, dan teh. Untuk alat-alatnya adalah pisau, gunting, sendok, mister, mangkok berisi air. Yang pertama adalah masukkan garam ke dalam air. Lalu langkah yang kedua adalah ukur kentang dengan ukuran 4 cm. Lalu masukkan 1 buah kentang ke dalam air yang berisi garam. Selanjutnya masukkan kentang ke dalam air biasa. Lalu tunggu rendaman kentang selama 1 malam. Dan lihat perubahan yang terjadi pada kentang. Apakah ukurannya yang membesar atau mengecil? A few moments later. Setelah didiamkan selama 1 malam, teman-teman, bisa kita lihat perbedaan ukuran kentang yang sudah direndam dengan air garam dan air biasa. Mari kita lihat perbedaannya. Ini adalah rendaman kentang yang sudah diberi dengan air garam, dan ini adalah rendaman kentang dengan air biasa. Bisa kita lihat perbedaan di antara keduanya. Kentang yang sudah direndam dengan air garam memiliki ukuran kecil atau menyusut. Bisa kita ukur. Ukuran pertama kentang adalah berukuran 4 cm. Setelah direndam dengan air garam, ukurannya berubah menjadi 3 meter. Ukuran semulanya adalah 4 cm. Dan perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan tekstur. Kentang yang direndam dengan air garam memiliki tekstur lembek dan mudah hancur. Sedangkan kentang yang direndam dengan air biasa selama 1 malam tidak memiliki perubahan apapun. Ukuran dan teksturnya tetap. Mari kita ukur. Ukurannya tetap 4 cm dan tidak terjadi perubahan ataupun ukurannya yang mengecil. Teksturnya tetap keras dan sulit untuk dipatahkan. Itulah perbedaan antara kentang yang sudah direndam dengan air garam dan kentang yang sudah direndam dengan air biasa selama 1 malam. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa osmosis, yaitu peristiwa kentang yang direndam dengan air garam dan air biasa selama 1 malam. Yang kedua adalah praktek difusi. Langkah pertama adalah masukkan kopi ke air biasa. Lalu masukkan kopi ke air panas. Lalu diamkan selama 30 menit dan lihat perubahan yang terjadi. A few moments later. Dan kita lihat setelah 30 menit. Yang ketiga adalah praktek difusi. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang pertama, gelas yang berisi air panas, dan yang kedua, gelas yang berisi air biasa dan teh celup.
Lalu langkah yang kedua, memasukkan teh celup di dalam air yang panas. Dan yang ketiga, masukkan teh di dalam air biasa. Lalu lihat perubahan yang bereaksi. Kadorin. Lalu diamkan dan amati selama 5 menit. Setelah 5 menit yang berlalu, kita akan melihat perubahan yang terjadi pada teh 12 tersebut. Teh yang warna teh yang dicelupkan pada gelas ini dan air panas yang dicelupkan teh lebih pekat dan mencolok dan dibandingkan pada air biasa lebih tidak pekat dan tidak mencan. Itulah perubahan di antara keduanya. Proses ini disebut dengan proses difusi. Sudah. Keempat adalah praktek osmosis, yaitu kacang hijau. Yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah kacang hijau dan mangkok yang berisi air biasa. Langkah yang pertama adalah masukkan kacang hijau ke air biasa dan gelas. Lalu diamkan selama 1 malam. Setelah didiamkan selama 1 malam, maka lihatlah perubahannya. A few moments later. Setelah direndam selama 1 malam, kita bisa melihat perubahan bentuk ukuran pada kacang hijau. Perubahan yang terjadi yaitu ukurannya menjadi lebih besar dan membelah diri dari kulit luar kacang hijau. Pembelahan ukuran dari kacang hijau kecil menjadi besar dan membengkak, contoh peristiwa osmosis. Berikut ini adalah contoh perubahan bentuk dan ukuran kacang hijau yang mengalami peristiwa osmosis. Praktek kelima adalah peristiwa difusi, yaitu peristiwa sirup dicampur dengan air. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 gelas berisi air bersih dan 1 gelas berisi sirup. Lalu campurkan gelas yang berisi sirup dengan gelas yang berisi air bersih. Peristiwa difusi pun selesai. Wow!